Tuhan, terima kasih. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi untuk kita mengawali lagi ibadah saat teduh kita di hari pertama minggu ini, Senin tanggal 20 Januari 2025. Marilah kita Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kembali hati kita. Mari kita berdoa, kita menyambut firman Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Sungguh benar ya Bapa, sebagaimana puji-pujian yang sudah kami naikkan, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, semua yang terjadi dalam hidup kami seturut dengan rencana-Mu saja. Dan terima kasih untuk pagi hari yang indah ini Tuhan, hari yang baru yang Tuhan karuniakan bagi kami untuk menjalani seluruh aktivitas kami. Terlebih dahulu kami awali dengan ucapan syukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terlebih lagi kami menyambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk semua saudara-saudara kami yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Ya, baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita kembali lagi bersama-sama membuka Alkitab kita dari Galatia pasal 5. Dan kita sudah berada sampai di bagian penghujung dari Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-21 ya. Masih berbicara tentang hal-hal yang harus kita jauhkan, kebiasaan-kebiasaan dari dunia yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kita belajar terus Bapak Ibu Saudara menjauhkan hal ini dari kehidupan kita supaya kesaksian hidup kita benar-benar sejalan seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Baik Bapak Ibu Saudaraku, kita ya kembali lagi akan membuka Alkitab kita dari Galatia pasal 5. Ya, saya akan membacakan lagi di ayatnya yang ke-21, ayatnya yang ke-19, 20 dan 21. Dan kita akan lihat bagian yang terakhir di ayat 21 saudara-saudara ya. Galatia pasal 5 ayat 19, 20, 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sekali lagi, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, ini adalah bagian yang paling banyak disalahpahami banyak orang Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang ke-21 ini, pernyataan bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Seolah-olah bahwa ayat ini mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan daging itulah yang membuat orang tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan itu keliru. Pemahaman seperti itu keliru. Seolah-olah perbuatan-perbuatanlah yang menentukan orang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu salah. Pemahaman, penafsiran seperti itu, jelas itu salah Bapak Ibu Saudara. Karena orang mendapat bagian di dalam kerajaan Allah, diselamatkan, itu adalah karena
kasih karunia dan hanya melalui iman, bukan karena perbuatan-perbuatan apapun, ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, dan inilah yang banyak membuat orang-orang menjadi takut, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, mereka jadi takut karena perbuatan-perbuatan mereka yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mereka menjadi takut sebab mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan ini dijadikan untuk alat menghakimi orang-orang. Ya, menghakimi orang-orang bahwa dengan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, ya, perbuatan-perbuatan daging itu menjadikan orang yang sudah percaya Yesus, katanya, bisa hilang keselamatan mereka. Jadi itulah Bapak Ibu Saudara, banyak yang beredar pengajaran seperti itu, dan itu tidak benar, ya, dan itu bukan diajarkan Paulus di sini, saudara-saudara, ya. Jadi itulah pentingnya Bapak Ibu Saudaraku, kita selalu bersama-sama, ya, untuk terus belajar firman Tuhan supaya kita tidak ikut-ikutan dengan pengetahuan yang lama. Ya, pengetahuan yang lama itu akan sangat mempengaruhi iman kita, kehidupan kita yang baru, sehingga harus kita bersihkan itu dari memori, dari ingatan kita, dan digantikan dengan pengertian yang baru. Jadi apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Ya, bahwa orang-orang, barang siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Apa artinya Bapak Ibu Saudara di sini? Apa maksudnya di sini? Maksud Paulus di dalam Galatia pasal 5 ini, apa tujuannya mengatakan bahwa orang-orang yang hidup dalam perbuatan-perbuatan daging tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah? Ya, apakah itu artinya keselamatan orang percaya batal karena perbuatan-perbuatan daging? Bapak Ibu Saudara, tidak. Bukan itu yang diajarkan di sini. Ya. Nah, Saudara, untuk itu saya mengajak kita untuk melihat di dalam 1 Korintus pasal 6. Ya, jadi firman Tuhan akan menjawab pertanyaan, ya, apa yang kita ingin ketahui jawabannya Bapak Ibu Saudara. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 6, ya, Bapak Ibu Saudara. Nanti kita akan menemukan jawabannya di sini, ya. Apa maksudnya? Ya, perbuatan-perbuatan daging tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Ya. 1 Korintus pasal 6, kita akan membaca, lihat lagi dari ayatnya yang ke-12 dulu, ya. Ya, 1 Korintus pasal 6, kita lihat dari ayatnya yang ke-12. Ya, mulai dari ayat 12, dikatakan, ini masih bagian yang sama, peringatan dari Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, kepada, ya, jemaat Korintus, ya, nasihat tentang percabulan, itu di judul perikopnya. Di ayat 12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Bapak Ibu Saudara, kebiasaan dari orang-orang yang tidak mengenal Allah adalah pesta pora, ya. Jadi perbuatan daging, ya, pesta pora, kemabukan, Bapak Ibu Saudara, dan untuk bersenang-senang secara berlebihan, ya, bersenang-senang untuk memuaskan keinginan daging dan secara berlebihan. Ya, musik yang hingar-bingar, Bapak Ibu Saudaraku, dan mabuk, terhuyung-huyung, dan menjadi tidak sadar karena mereka, ya, semuanya
dikuasai oleh keinginan untuk mengkonsumsi berbagai makanan yang berlebihan, minuman yang berlebihan, dan akhirnya menjadi tidak sadar diri lagi, Bapak Ibu Saudara. Pesta pora, ya, dan kemabukan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi di sini Paulus mengatakan segala sesuatu halal bagiku. Dalam arti di sini Bapak Ibu Saudaraku bukan soal bolehkah memakan makanan tertentu atau tidak boleh. Paulus katakan ya semuanya halal, tidak ada yang haram. Tetapi bukan semuanya berguna. Semuanya halal, tapi tidak semua hal membangun. Jadi di sini Bapak Ibu Saudaraku bukan soal ya itu hak saya, ya itu adalah kebebasan saya. Bukan masalah soal hak orang atau kebebasan orang, tapi apakah itu membangun iman atau tidak. Jadi masih Bapak Ibu Saudara, kita orang percaya ini mesti berpikir masih harus lebih maju, ya, selangkah daripada orang-orang yang tidak percaya cara berpikirnya. Karena apa? Jadi bukan hanya masalah itu hak saya, bukan itu Bapak Ibu Saudara, ya, berguna, membangun atau tidak, membangun iman atau tidak. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, di ayatnya yang ke-13 dikatakan makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Jadi sekali lagi, bagaimana ya kita mempersembahkan tubuh kita seluruhnya untuk kemuliaan nama Tuhan, itulah yang perlu kita pahami, kita pelajari, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi bukan masalah hak daripada seseorang, ya, kebebasan daripada seseorang, ya, bukan itu yang dipersoalkan di sini, tapi apakah yang dilakukan itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan atau tidak. Tapi kalau tidak tahu kebenaran, bagaimana dia tahu sesuatu itu memuliakan Tuhan atau tidak, Bapak Ibu Saudara? Karena orang mengerti kehendak Allah, maka dia tahu membedakan apa ya yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan dan apa yang menyaru atau yang berpura-pura dan apa yang menyamar, ya Bapak Ibu Saudara, seperti hal itu benar tapi sebenarnya tidak di hadapan Tuhan. Disitulah hikmat dan bijaksana daripada Tuhan, ya, menjadi pilihan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayat 14 lagi dikatakan, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Secara khusus Bapak Ibu Saudara, Paulus menegur jemaat Korintus ini yang mana mereka mempergunakan kebebasan mereka menjadi sesuatu yang membuat batu sandungan bagi orang di sekelilingnya. Jadi kebebasan Kristen, ya Bapak Ibu Saudara, kebebasan orang percaya di dalam Kristus, ya Paulus mengatakan di Galatia pasal 5 adalah kebebasan untuk hidup dalam kebenaran, bukan kebebasan untuk hidup dalam ketidakbenaran, Bapak Ibu Saudara. Jadi keliru pemahaman orang yang mengatakan, yang menuduh bahwa kalau kita percaya kita sudah pasti masuk surga,
maka bebaslah kita untuk berbuat dosa. Itu adalah kekeliruan yang sangat menyesatkan. Justru Bapak Ibu Saudara, sesudah kita mengerti bahwa kita sudah dimerdekakan dari dosa, tidak ada lagi hubungan kita dengan dosa. Amin. Justru kita sudah tahu dibebaskan dari perbuatan-perbuatan daging, maka kita tahu tidak ada lagi hubungan kita dengan perbuatan daging. Kita tidak boleh lagi membangunkan ya niat pikiran kita untuk berhubungan dengan segala sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Kita harus ya menjadi orang yang taat kepada pimpinan Roh Kudus, dan kita harus tahu apa-apa saja ya secara detail, secara lengkap. Kita harus tahu Bapak Ibu Saudara apa yang tidak dikehendaki oleh Allah, dan kita harus memahami secara mendalam. Tidak bisa hanya sekilas-sekilas saja numpang lewat Bapak Ibu Saudara. Dalam hal mendalami iman kepada Kristus itu, kita harus benar-benar masuk ke dalam seluruh firman Allah, supaya kita betul-betul mengerti siapa ya Tuhan yang kita ikuti, dan bagaimana kita bersandar kepada firman-Nya, bersandar kepada kekuatan kasih-Nya, dan kita mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Amin. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, hidup di dunia ini hanya satu kali, bukan berulang-ulang. Amin. Bapak Ibu Saudara, bertambah usia, ya, bertambah tua umur Bapak Ibu Saudaraku, yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus semakin ya menyadari bahwa waktu kita untuk menjalani kehidupan yang memuliakan Tuhan di dunia ini semakin sedikit, semakin singkat Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena hidup adalah kesempatan dan hidup di dunia ini adalah sementara, dan kita bersyukur karena hati kita diterangi oleh firman Tuhan untuk selalu menyikapi menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Dan itu bisa kita pertanggungjawabkan apabila kita mengerti sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, indah sekali hidup itu, ya, begitu menyenangkan hidup yang kita jalani Bapak Ibu Saudara, apabila kita selalu datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Amin. Karena dengan demikian kita selalu bersandar kepada apa yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu yang sangat luar biasa. Sebab sekali lagi Tuhan akan mengevaluasi hidup manusia berdasarkan apa Bapak Ibu Saudara? Berdasarkan firman-Nya. Ya, Tuhan tidak akan menghakimi manusia suatu saat berdasarkan apa yang tidak ada di dalam firman-Nya. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan akan menghakimi manusia menurut apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ya, kenapa demikian? Karena Alkitab ini sudah ribuan tahun ada di tangan manusia, tetapi manusia menyia-nyiakan firman Tuhan. Tapi orang-orang yang benar, orang-orang yang selalu ingin setia kepada Tuhan, akan mengambil Alkitab, firman Tuhan menjadi pedoman hidupnya setiap hari. Amin. Nah, sebagaimana kita lakukan Bapak Ibu Saudara, ya, setiap pagi kita bangun, ya, kita tidak memanjakan tubuh kita untuk memperpanjang jam-jam tidur kita, karena kita tahu segala sesuatu ada waktunya. Waktu kita adalah pagi hari untuk bersyukur kepada Tuhan, dan waktu pagi hari adalah waktu kita mempersiapkan hati kita untuk memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Nya, sehingga roh, jiwa, dan tubuh kita siap untuk melaksanakan aktivitas di pagi hari dengan diawali terlebih dahulu dengan rasa syukur kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara,
itu bukan sesuatu yang dianggap sepele atau dianggap sesuatu yang kebiasaan yang hanya begitu saja terjadi, Bapak Ibu Saudara, tanpa ketaatan kepada Tuhan, tanpa ketaatan kepada pimpinan Roh Kudus, tanpa pengorbanan, tidak mungkin itu bisa dialami oleh orang-orang, ya Bapak Ibu Saudara, kecuali karena sengaja, ya orang-orang percaya itu memang ingin supaya hidupnya diperbaharui oleh Tuhan dari hari ke hari. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan demikian kita bisa membedakan dengan tepat, ya. Jadi bukan meraba-raba, ya, bukan menduga-duga, Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan dengan sifat menghakimi, mental menghakimi, tapi mental kita adalah mental menyatakan, ya, kebenaran dengan sesuai dengan firman Tuhan. Itu adalah semangat kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita tidak mengetahui banyak tentang firman Tuhan, maka itu akan datang dari, ya, pemikiran-pemikiran, itu akan datang dari keinginan daging yang membenarkan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka kita lihat tadi, Saudaraku, di ayatnya yang ke-18, ya ayat 19 nanti tepatnya untuk menjawab tadi pertanyaan di Galatia pasal 5 itu, ya. Ayat 18, jauhkanlah dirimu dari setiap percabulan, setiap dosa yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait daripada Roh Kudus yang diam di dalam kamu, dan bahwa Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, tentu Bapak Ibu Saudara, di ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu dan rohmu yang adalah milik Tuhan yang sudah ditebus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita melihat di sini bahwa, ya, Roh Kudus yang sudah dimeteraikan di dalam hati kita, itulah yang harus kita permuliakan, dan bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita, karena tubuh kita adalah tempat atau kediaman daripada Roh Kudus. Maka siapa yang berdiam di dalam diri kita, di dalam tubuh kita, maka kepada Roh Kuduslah kita mempersembahkan segala perbuatan, segala pikiran, dan apapun yang kita rencanakan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, ya, kembali lagi di ayatnya yang ayatnya yang sebelumnya, ya, ayatnya yang ke-8. Saudara, mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, ya, di 1 Korintus pasal 6 ini, ya. Kita lihat dari ayatnya yang ke-9, dari ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Ya, lagi 1 Korintus pasal 6 ini adalah referensi untuk menjelaskan, ya, Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-21, ya. Ayat 9, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, amin. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak mengenal Allah itu tidak beriman.
Jadi di sini Paulus tidak mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan daging itu membuat orang menjadi tidak masuk surga. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Ya, perbuatan-perbuatan daging itu adalah perbuatan-perbuatan yang digambarkan dari orang-orang yang tidak percaya. Karena mereka tidak percaya, makanya mereka melakukan perbuatan daging. Karena mereka tidak beriman, makanya mereka melakukan banyak dosa di hadapan Tuhan. Jadi bukan Paulus mengatakan kalau orang berbuat dosa, maka dia tidak masuk surga. Bapak Ibu Saudara, orang masuk surga bukan karena perbuatan, tapi karena percaya kepada Yesus Kristus, karena percaya kepada salib Kristus, karena percaya akan Injil Kristus, karena percaya segala dosa diampuni, segala dosa sudah ditebus oleh Kristus. Jadi keselamatan selalu hanya melalui iman, bukan karena perbuatan-perbuatan. Tapi Paulus mengatakan di sini, Bapak Ibu Saudara, lihat tuh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka jatuh kepada perbuatan-perbuatan daging. Jadi kamu orang percaya tidak boleh meniru itu. Itu yang dikatakan Paulus di sini, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, kita lihat di ayatnya yang selanjutnya, di bagian selanjutnya. Janganlah sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya betul, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena itu semua gambaran dari orang yang tidak beriman. Itu adalah gambaran kehidupan di luar sana. Itu adalah gambaran daripada orang-orang yang belum menjadi manusia baru. Itu bukan gambaran kehidupan orang yang sudah hidup dalam ciptaan baru. Ya, tapi itu adalah gambaran kehidupan orang yang sungguh-sungguh belum diselamatkan. Jadi Paulus katakan, kamu tidak boleh kembali lagi kepada cara hidup yang seperti itu. Karena apa? Karena bukan itu dirimu. Itu bukan dirimu di dalam Tuhan Yesus. Dirimu di dalam Tuhan Yesus adalah manusia baru yang selalu ingin hidup di dalam kekudusan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus benar-benar memahami maksud firman Tuhan tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah itu apa maksudnya. Ya benar Bapak Ibu Saudara. Jadi Paulus ingin supaya jemaat membuka mata mereka, jemaat Korintus ini, buka mata hatimu bahwa kamu tidak mempunyai hubungan lagi, tidak mempunyai bagian lagi di dalam perbuatan-perbuatan daging. Ya, jadi sekali lagi Paulus tidak mengatakan bahwa orang diselamatkan tergantung perbuatan baik. Tidak ada itu Bapak Ibu Saudara. Itu banyak diajarkan orang menjadi sesuatu yang membuat banyak orang khawatir. Mereka tidak yakin mereka diselamatkan karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sudah memikul segala dosa. Yesus sudah memikul segala perbuatan daging di atas kayu salib dan sudah dihapuskannya semuanya dan sudah selesai. Amin. Sehingga sekarang anugerah Allah, semua orang diselamatkan. Bisa diselamatkan semua orang. Ya, tidak ada kejahatan yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan saat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, semua perbuatan dosa bisa diampuni oleh darah Yesus. Jadi jangan khawatir, jangan takut karena perbuatan-perbuatan yang jahat yang dilakukan oleh manusia. Datanglah kepada Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, datanglah kepada firman kebenaran. Percayalah kepada Injil keselamatan. Percayalah kepada Injil kasih karunia Allah. Disitulah kamu akan melihat bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Ya, disitulah kamu lihat bahwa Tuhan Yesus sudah mati berkorban bagimu. Disitulah kamu akan melihat bahwa hidupmu menjadi baru di dalam Tuhan. Amin. Jadi tidak ada perbuatan dosa yang tidak bisa diampuni oleh darah Yesus. Nah, tapi itulah Bapak Ibu Saudaraku kekeliruan daripada manusia.
karena sudah terlalu banyak mereka mendengarkan pengajaran yang sesat, sudah terlalu terbiasa mereka menyerah kepada keadaan dan tidak mau datang kepada firman Tuhan. Nah, itulah sebabnya kehidupan manusia itu digelayuti dengan kebingungan dan kebimbangan dan juga kerusakan-kerusakan yang mengakibatkan banyak orang tidak berdaya lagi datang kepada kebenaran dan mereka meneruskan pasrah saja kepada pengaruh kehidupan yang merusak kehidupan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita lihat berita-berita setiap hari, Bapak Ibu Saudaraku, kehidupan di lingkungan di mana kita tinggal, ya, kita bisa melihat semuanya Bapak Ibu Saudaraku, seperti manusia itu tidak berdaya untuk keluar dari kehidupan dosa, tidak mampu keluar dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sepertinya mereka tidak mempunyai pengharapan apapun dan mereka hanya bergantung kepada keinginan daging dan mereka hanya melakukan apa yang menyenangkan bagi mereka. Kesenangan-kesenangan itu yang dicari setiap hari. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang salah orang mencari kesenangan. Tapi tadi dikatakan membangun iman atau tidak. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ya, tidak ada yang salah dengan orang mencari kesejahteraan hidup, melindungi hidup, bertanggung jawab atas kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya, tidak ada yang salah dengan itu. Paulus katakan segala sesuatu halal bagiku. Tapi, ya, Paulus katakan sebagai orang percaya bukan hanya soal benar atau tidak, itu membangun atau tidak, membangun iman atau tidak. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita lihat di ayatnya yang ke-11 ditegaskan di situ, ya. Lihat Bapak Ibu Saudara ayat 11, mari kita lihat dengan baik. Ayat 11 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-11. Dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu. Dahulu Bapak Ibu Saudara. Dahulu apa? Mereka, orang Korintus ini dikatakan orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu. Ya, karena itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ketika orang-orang Korintus ini belum mendengarkan Injil keselamatan, belum mendengarkan berita kabar baik dari Paulus, orang ini hidup di dekat dengan pelabuhan yang besar Bapak Ibu Saudaraku di tepi laut. Sehingga mereka ini adalah tinggal di kota yang penuh dengan dosa. Ya, dengan perbuatan-perbuatan yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Kapan? Dahulu. Paulus katakan, kamu itu hidup di dalam daging dahulu. Dahulu apa? Dahulu kapan? Sebelum kamu mengenal Kristus. Amin. Itu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Kamu tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Tentu saja. Orang yang tidak beriman, apa bagian yang didapat di dalam kerajaan Allah? Apa yang didapat di dalam kebenaran? Dan karena terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Tapi sekarang Paulus katakan, ya, ayat 11 tadi, dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu, tetapi kamu telah memberikan dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Amin. Jadi Paulus mengatakan, lain dahulu, lain sekarang. Sekarang kita berbicara kehidupan yang baru di dalam Tuhan Yesus, itu sekarang. Jadi kita tidak berbicara pada kehidupan yang dahulu karena yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah tiba. Amin. Jadi hati kita diterangi oleh firman Kristus sekarang. Itulah yang menjadi jalan
ya kehidupan yang terang yang harus kita hidupi, ya yang harus kita jalani, dan tidak boleh ditukarkan dengan apapun yang menjadi ya godaan-godaan yang terjadi dari kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi sekarang kita menjalani kehidupan yang ya mengarahkan hidup kita kepada seluruh rencana yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Kristus. Sebab adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar oleh darah Kristus. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh dan rohmu yang adalah milik Kristus untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, lihat ya Bapak Ibu Saudara, ya banyak orang yang menjadikan ayat Galatia pasal 5 ayat 21 dan 1 Korintus 6 ayat 20, banyak orang keliru mengatakan, ya kalau orang itu sekalipun dia sudah percaya pada Yesus, kalau dia melakukan perbuatan daging, melakukan percabulan, melakukan dosa, pesta pora, kemabukan, tidak akan bisa masuk surga. Seolah-olah perbuatanlah yang menentukan orang diselamatkan. Itu keliru Bapak Ibu Saudara. Ya, itu pengertian seperti itu keliru. Jangan jadikan ya perbuatan-perbuatan manusia menggantikan kebenaran Tuhan di atas kayu salib. Ya, kebenaran Tuhan, kebenaran Allah adalah darah Kristuslah yang menyucikan segala dosa, dan hanya melalui imanlah manusia diselamatkan. Amin. Tetapi Paulus mengatakan dalam perbuatan selanjutnya, kehidupan selanjutnya, sesudah kita diselamatkan, kita tidak mendapat bagian lagi, tidak boleh mengambil bagian lagi dengan cara hidup yang lama itu. Karena kita sudah dikuduskan oleh darah Kristus sekali untuk selama-lamanya. Karena itu hidup kita adalah hidup yang diperbaharui di dalam setiap kebenaran Allah dan sesuai dengan kekudusan hidup Kristus untuk kita persembahkan melayani Tuhan. Ya, melayani adalah persembahan hidup yang kudus kepada Tuhan. Amin. Melayani, bukan hanya dilayani, tetapi kita harus melayani Tuhan kita, Bapak Ibu Saudaraku, dengan memberikan diri kita terus diperbaharui oleh firman Allah. Pikiran kita menjadi diubahkan dan menjadi lebih sungguh-sungguh lagi melihat bahwa pentingnya kita melayani Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena hidup kita sudah ditebus oleh darah Kristus, tidak lagi kita sia-siakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Sebab bukan lagi bagian kita untuk ikut-ikutan, membuang-buang waktu, membuang-buang pikiran, dan membuang-buang segala sesuatu yang membuat kita menjadi rugi. Tuhan mau supaya kita selalu beruntung, dan Tuhan mau supaya kita selalu datang kepada setiap pengetahuan akan kebenarannya. Sebab di sanalah hidup kita terus diperbaharui untuk senantiasa berada di dalam pembaharuan yang sungguh-sungguh di dalam kekudusan Kristus oleh Roh Kudus melakukannya. Dan kita memberikan diri kita untuk taat kepadanya dan mau diubahkan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semuanya ini proses daripada Tuhan. Amin. Jangan menjauh dari kehendak Tuhan untuk memproses kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita harus mendekat, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan mendekat kepada dunia yang membawa kepada kekecewaan, tapi mendekatlah kepada Tuhan Yesus yang membawa damai sejahtera. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi untuk kita semuanya. Nah, maka pada pagi hari ini kita sudah menyelesaikan secara komplit, Bapak Ibu Saudara, pembahasan kita Galatia pasal 5 ayat 19, 20, 21. Besok kita, Bapak Ibu Saudara, akan masuk kepada suatu
pemaparan firman Tuhan yang lebih dahsyat lagi, yang lebih luar biasa lagi, karena kita akan berbicara tentang buah roh. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, pastikan diri saudara selalu hadir di dalam ibadah saat teduh kita, karena kita akan membahas bagian yang sangat menentukan besok kita Bapak Ibu Saudara. Besok kita akan melihat bagian yang sangat menentukan Bapak Ibu Saudara terhadap proses yang membuat hidup saudara bertumbuh di dalam kasih Kristus, dan bagaimana kita melihat hidup kita diubahkan itu dengan cara bagaimana. Amin. Bapak Ibu Saudara. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi. Mari kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, di pagi hari ini semua saudara-saudara kami yang sudah tergabung, baik melalui live streaming Facebook maupun saudara kami semua yang sudah bergabung di dalam ruangan Zoom meeting pada pagi hari ini. Terima kasih semua saudara-saudara kami yang mengikuti secara online. Tuhan memberkati. Kami sudah bisa menyelesaikan dengan penuh ketaatan. Hari demi hari hidup kami diperbaharui oleh Roh Kudus untuk memahami bagaimana kami harus menjauhkan diri kami dari setiap perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan firman mula yang menerangi hati kami semuanya. Dan di pagi hari ini kami serahkan mengawali minggu yang baru yang Tuhan berikan bagi kami untuk selalu bersyukur kepadamu. Kuatkan kami, berikan hikmat selalu ya Bapa. Tuntun hati dan pikiran kami. Berikan kami kesehatan yang baik ya Tuhan, supaya kami selalu bisa datang kepada pengetahuan akan kebenaran dalam setiap ibadah-ibadah kami semua. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Bapa. Dimuliakan namamu kekal selama-lamanya. Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Selamat pagi untuk kita semuanya. Salam kudus. Amin. Terima kasih Ibu saya. Serahkan kembali kepada Ibu Rostani yang membawa kita. Ibu Rostani Manalu membawa kita dalam doa syafaat. Kembali kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Shalom. Selamat pagi semua. Salam kudus. Amin.